Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita di kesempatan malam ini akan mengkaji satu pembahasan tematik terkait dengan kejujuran, terkait dengan akhlak sehari-hari kita. Satu hal yang sangat penting di antara akhlak kita adalah kita menjunjung tinggi kejujuran. Menjunjung tinggi atau menjauhi diri dari perbuatan dusta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Alaikum bisidqi." Hendaknya kalian itu jujur. Hendaknya kalian itu jujur. Maka apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur, Syekh Utsaimin menyebutkan as-sidqu huwa mutabaqatul khabar lil waqi'. Jujur itu adalah selarasnya antara kabar, ucapan, realita, ya, selarasnya antara kabar dengan realita yang ada. Jadi tidak ada perbedaan, ya. Ketika itu adalah ucapan, maka ucapan itu sesuai dengan realita, itu namanya jujur. Dan jujur itu tidak hanya pada ucapan ternyata. Kita sering berpikir jujur itu ya kaitannya dengan ucapan. Kita ngomong sesuai dengan realita, jujur. Kita ngomong tidak sesuai dengan realita, berarti dusta. Namun ternyata tidak sebatas dengan ucapan. Beliau katakan yang namanya jujur juga bil arkan. Dengan anggota tubuh, dengan tindakan, dengan perbuatan. Maka jujur itu tidak hanya dengan ucapan tapi juga dengan tindakan. Oleh karena demikian orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pendusta, ya. Orang-orang munafik itu pendusta. Kalau secara lisan mungkin mereka tidak dusta, tapi dengan perbuatan mereka, tindakan mereka, maka mereka masuk kategori orang yang tidak jujur, orang yang dusta. Dia memperlihatkan tindakannya sebagaimana tindakan seorang muslim, dia sholat, mungkin bahkan dia puasa, tetapi ternyata dia menyembunyikan kekufuran. Maka orang yang sangat sekali melakukan kedustaan yang amat besar adalah mereka yang melakukan kekufuran. Karena dia mendustakan agama. Tidak hanya dusta dengan ucapan, tapi mendustakan agama dengan ucapan dan tindakannya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya jujur, itu yahdi ilal birri, mengantarkan kepada albir. Apa itu albir? Birrul walidain. Birrul walidain artinya apa, Pak? Berbuat baik kepada orang tua. Maka di sini Rasulullah sebutkan sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada albir, berarti kepada
kebaikan. Namun ternyata Bapak Ibu, Rasulullah sebutkan albir itu bukan sekedar 1-2 kebaikan. Albir itu artinya, kata Syekh Utsaimin, kathratul khair. Kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Jadi kalau satu kebaikan itu bukan disebut bir. Ya. Bukan bir miras. Birrun ini. Birrun ada tasdidnya. Kalau satu kebaikan tidak disebut bir. Kalau disebut al-birru itu adalah kebaikan yang banyak. Dan jujur oleh Rasulullah SAW disebutkan sebagai al-birru. Karena kebaikannya banyak. Manfaatnya banyak. Ya. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang dampak positif atau fawaid atau faidah dari perbuatan jujur. Secara perasaan Rasulullah sebutkan, ya, as-sidqu napa? Tuma'ninatun. Jujur itu menenangkan. Ya. Jujur itu menenangkan. Ini satu kebaikan di antara kebaikan yang banyak. Itu kalau sudah yang senangnya itu soal hati, urusan hati, itu sudah kebaikan bukan sedikit itu. Karena sumber kebaikan, sumber kebahagiaan itu ada di hati kita. Kalau hatinya kok udah nggak tenang, itu banyak kebaikan yang luput sama saja. Tapi kok hati sudah tenang, itu kebaikan yang itu nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan tentang nikmat kepada Nabi Muhammad di dalam surat Al-Insyirah yang pertama kali disebut apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Ya. Kondisi di mana hati itu tenang, bahagia, itu nikmat yang sangat besar. Bahkan Allah ingatkan di ayat yang pertama tentang nikmat itu. Dan ternyata ketenangan itu salah satu faktornya adalah ketika jujur keluar dari lisan kita. Rasulullah yang menyebutkan as-sidqu tuma'ninatun. Jujur itu menenangkan. Jujur itu menenangkan. Berarti ini berbalik 180 derajat sebagaimana yang dikatakan oleh orang. Jujur, ajur. Kalau ada orang mengatakan jujur ajur. Enggak, jujur itu birrun kata Rasul. Jujur itu kebaikannya banyak. Kebaikannya banyak. Salah satunya menenangkan. Jujur juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menenangkan, jujur itu memberkahi. Jujur itu bisa memberkahi. Karena Rasulullah sebutkan jujur itu albirru, kebaikannya banyak. Maka kita sebutkan nih di antara kebaikan yang kita raih karena jujur. Dia memberkahi. Salah satu contoh dalam realita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jujur, bahwa jujur itu memberkahi dalam jual beli. Rasulullah bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang melakukan transaksi itu masih dalam kondisi khiyar, boleh milih jadi atau tidaknya selama masih dalam majlis itu belum berpisah. Seandainya kata Rasulullah, ya, kalau seandainya dia jujur, in sadaqa, ya, kalau dia jujur dalam jual belinya, ini ada kekurangannya kayak gini nih. Tapi kekurangan ini nggak terlalu mempengaruhi nilai ini, dijelaskan, ya. Maka akan Allah Subhanahu wa taala berkahi dalam burika lahuma fi bai'ihima kata Rasulullah. Akan diberkahi dalam jual belinya, dalam transaksinya. Tapi kalau sebaliknya wa in katama,
Kalau keduanya saling kok menyembunyikan, kata yang jual, wah ini tuh barangnya, wah, barang yang bagus banget ini nggak ada duanya ini. Ya. Ini spesial, saya kasih harga buat kamu segini. Ini kalau bukan kamu nggak saya kasih segini, ini barangnya mahal ini seharusnya. Tapi semua orang yang datang digitukan. Ini spesial harga buat kamu. Harga yang pertama datang spesial buat kamu ini. Kalau bukan kamu nggak dikasih segini ya. Orang kedua datang spesial nih buat kamu. Kalau nggak kamu nggak kasih nih ya. Semuanya digitukan ya. Apalagi kalau ada cacatnya. Dia sembunyikan, ya, dia poles-poles, ya. Maka kata Rasulullah atau pembelinya dia tahu harga pasar sebetulnya, penjualnya nggak paham, ya. Wah ini tuh barang murahan mas, kok dijual segini sih mas? Padahal apa? Padahal dia tahu ini harga yang sebenarnya nggak segitu, dibuat-buat gitu. Saling menutupi keburukan, saling menutupi kekurangan dalam transaksinya. Maka kata Rasulullah, muhiqqat barakatu bai'ihima, akan dihilangkan keberkahan dalam transaksi mereka. Maka dusta akan menghilangkan keberkahan, jujur akan membawa keberkahan. Ini salah satu dampak positif daripada perbuatan jujur, ya. Kemudian juga perbuatan jujur, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menenangkan, memberkahi, ya, juga orang yang jujur akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada derajat as-siddiqin. Ya. Derajat siddiqin ini, siddiqun itu derajat yang tinggi loh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Yang kedua Allah sebutkan wasiddiqin, dan dari kalangan orang-orang yang jujur, wasyuhada wassalihin. Siddiqun itu disebutkan setelah para nabi. Ya. Maka orang-orang yang senantiasa berkata jujur, Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Bahkan derajat mereka itu setelah para nabi, wasiddiqun. Dan ini penyebutan bukan penyebutan sekedar nyebut ya ini sesuai abjad ya. Kayak sesuai abjad. Dah, tentu pasti setiap hal yang ada dalam Al-Qur'an itu ada nilai, mesti. Gak mungkin penyebutan kok sekedar disebutkan. Beda kalau kita ya. Ketika kita nyebutkan di kelas gitu, di daftar hadir, maka disesuaikan bukan dengan prestasi seringnya, tetapi dengan abjad itu yang A dulu, yang namanya Abdullah dulu tuh, ya, A, B, D. Kecuali kalau ada yang huruf ketiganya C, itu yang pertama tuh siapa? Susah ya. Itu sesuai abjad. Tapi dalam Al-Quran setiap penyebutan mesti ada nilai yang terkandung di situ. Termasuk dalam urutan. Ya. Dan para as-siddiqun, orang-orang yang jujur, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan termasuk di antara orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dan penyebutannya setelah para nabi. Nah, ini khair ini. Ini khair. Ini kebaikan yang sangat luar biasa. Yang diraih lantaran kejujuran. Lantaran kejujuran. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bagi mereka orang yang jujur, ya, ini juga dampaknya sangat luar biasa. Ya, lantaran kejujuran seseorang akan mendapatkan derajat syuhada. Ya.
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man sa'alallaha syahadah bisidqin." Barang siapa yang meminta kepada Allah syahid. Bisidqin, catatannya dengan bisidqin ini jangan kita lewatkan. Barang siapa yang meminta kepada Allah syahid dengan jujur, betul-betul bukan sekedar pengen ngisi doa. Ngisi doa. Allahumma inni as'aluka syahadah. Ya. Ngisi doa. Bukan sekedar gitu, tapi betul-betul dia pengen syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ballaghahu Allahu manazil syuhada. Allah akan sampaikan kepada tingkatan para syuhada wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas kasurnya. Bayangkan, wafat di atas kasur, tapi karena jujur dalam meminta kepada Allah, dia bisa mendapatkan yang seharusnya didapatkan oleh orang yang berperang, ngangkat senjata. Tapi dia mati di atas kasur, bisa. Catatannya, dia jujur dalam meminta kepada Allah. Ya. Man sa'alallaha syahadah bisidqin. Maka ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang jujur, yang Rasulullah sebutkan bahwa sidqun atau jujur itu membawa kepada albir, kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan atau lanjutkan dalam hadis yang sama, orang yang senantiasa melakukan kejujuran dalam aktivitasnya, ucapan maupun tindakannya, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai Allah catat dia sebagai orang yang jujur, siddiq. Ini bukan gelar yang remeh ini. Jujur, siddiq, itu bukan gelar yang remeh. Dan as-siddiq dari kalangan para sahabat siapa? Abu Bakar. Apa yang membuat beliau digelari sebagai as-siddiq? Karena beliau tidak mendustakan agama, tidak mendustakan Rasulullah, jauh dari mendustakan Rasulullah. Suatu saat ketika Nabi SAW itu Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj, kemudian dalam satu malam turun, kemudian di pagi hari orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang mencemooh, bahkan di antara para sahabat yang ada yang goyah imannya. Kenapa? Masa naik ke langit, masa ke Baitul Maqdis dalam semalam? Gak mungkin. Akal sekarang masih bisa lah, mungkin pakai pesawat sampai kan. Tapi saat itu ya kendaraan satu-satunya emang mungkin paling cepat ya kuda yang lari itu. Dan umumnya pakai unta. Itu nggak mungkin dalam semalam bisa sampai ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad kok ngaku-ngaku. Banyak di antara para sahabat yang goyah pada saat itu. Bahkan ada yang kembali murtad. Kemudian disampaikan oleh orang kafir Quraisy kepada Abu Bakar. Abu Bakar, temanmu itu ngaku-ngaku katanya habis dari Baitul Maqdis semalam. Malah dari langit lagi. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, in kana qad kana faqad sadaqa. Kalau dia memang demikian bilang bahwa beliau mengaku telah ke Baitul Maqdis, telah ke langit, ke Sidratul Muntaha, faqad sadaqa. Maka saya yakin dia jujur. Bahkan dalam satu riwayat, seandainya Muhammad mengatakan bahwa tembok ini nih yang sebetulnya putih dia bilang hitam, saya katakan hitam. Akan saya butakan mata saya, seakan-akan buta, saya nggak lihat itu tembok putih, hitam. Maka pada saat itu Abu Bakar digelari sebagai as-siddiq, saking jujurnya dengan keimanannya, luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti dengan dusta. Wa iyyakum wal kadhib. Hindarilah oleh kalian itu dusta. Karena dusta itu yahdi ilal fujur. Dusta itu mengantarkan kepada fujur. Rasulullah pun tidak menyebutkan di sini dengan bentuk tunggal. Ya. Karena fujur itu perbuatan maksiat kepada Allah, ketidaktaatan kepada Allah. Dan tidak disebutkan dalam bentuk tunggal, jama'. Ini menunjukkan bahwa dusta itu sebaliknya dari jujur, menyampaikan kepada banyak kebaikan, maka dusta menyampaikan kepada banyak maksiat. Banyak maksiat. Kita lihat orang yang dusta ketika ditanya satu pertanyaan yang pertama, maka dia akan menutupi jawaban atau kedustaannya yang pertama dengan kedustaan yang kedua. Itu satu hal. Artinya dusta itu bisa menjadi seperti rangkaian rantai yang saling terkait. Ya, dan harus diputus dengan pahit. Ya. Kalau enggak, dia dusta sekali, ada yang tanya lagi. Dia harus nutupin tuh dusta yang pertama dengan dusta yang kedua. Ada yang tanya lagi, dia tutupin dusta kedua dengan dusta ketiga. Maka pantas ada yang mengatakan bahwa satu dusta akan melahirkan 1000 dusta. Apalagi kalau itu dalam pengadilan ya. Bayangkan kalau dalam pengadilan satu kali dusta, mesti dia akan didredet dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan dia pasti akan berdusta. Memang berat. Yang namanya jujur itu berat. Tetapi setelahnya akan menenangkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Bahwa jujur itu tumakninah, menenangkan. Dan dusta sebaliknya. Rasulullah katakan wal kadhibu ribah. Dan dusta itu membuat gelisah. Ya, dusta itu membuat gelisah. Kalau jujur menenangkan, dusta itu membuat gelisah. Kepada siapapun. Bahkan kita dilarang untuk berdusta sekalipun bercanda. Kita nggak boleh dusta sekalipun bercanda Bapak Ibu. Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis. Wailun liman haddatha fakadzaba liyudhika bihil qauma. Wailun lahu summa wailun lahu. Celaka. Kalau wail, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran juga wailun lil mutaffifin. Artinya wail itu ada dua. Pertama celaka. Yang kedua wail itu adalah wadin fi jahannam. Satu lembah yang ada di neraka jahannam. Ya. Maka dua-duanya apakah dengan arti celaka ataukah dengan ancaman satu lembah di neraka jahannam ini. Neraka terus lembahnya lagi ke bawah. Berarti kerak. Kata Rasulullah, wailun, celaka, lembah neraka jahannam. Bagi siapa? Liman haddatha fakadzaba. Bagi orang yang berbicara kemudian dusta, sekalipun dalam rangka liyudhikan nas. Atau liyudhika bihil qaum. Supaya orang-orang itu ketawa. Orang ketawa atas dusta orang yang bicara itu, kira-kira mereka paham gak kalau ini bohong? Tahu. Orang niatnya kita mau terhibur gitu kan. Ada orang cerita, bohong. Dan kita tahu kalau itu bohong. Terus, tapi itu dusta, itu ceritanya cerita bohong gitu. Dan kita tahu. Memang kita merasa supaya kita terhibur gitu. Maka ini termasuk yang terlarang. Yudhika bihil qaum, ini jelas. Mungkin kalau bahasa sekarang apa nih? Stand up boleh jadi ya. Memang jelas-jelas dusta ya. Jelas-jelas dusta ya, dibuat-buat. Liyudhika bihil qaum. Bahkan Rasulullah sebutkan lagi. Wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka, celaka. Kata Rasulullah.
Maka ternyata dusta sekalipun bercanda itu tidak boleh. Ya. Atau dusta dalam rangka nakut-nakutin, nggak boleh juga. Nakut-nakutin orang. La yahillu lil muslimi ayyuwarri'a akhahu. Ya. Rasulullah bersabda tidak halal bagi seorang muslim itu menakut-nakuti saudaranya. Ya ngeprank. Bahasa kita sekarang ngeprank tuh. Itu nggak boleh. Ya tiba-tiba lagi wah. Enggak canda, cuman bohong, ngeprank. Ngeprank ini nggak boleh dalam syariat kita. Loh emang canda nggak boleh loh? Kaku sekali sih. Agama Islam kaku banget, nggak boleh canda. Boleh canda. Canda itu bukan satu hal yang dilarang. Bercanda itu boleh. Bahkan kalau bercanda itu membuat suasana menjadi apa ya? Kayak seumpamanya ya jadi cair, kayak mungkin ada tamu, kemudian supaya nggak terlalu kaku banget kita buat candaan. Itu nggak apa-apa, malah justru dianjurkan tuh. Kata para sahabat, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, engkau bercanda dengan kami. Kata Rasulullah, na'am. Ghairu anni alla aqula illa haqqan. Tapi saya tidak bicara kecuali yang betul, yang benar. Bukan bohong. Rasulullah canda. Tapi saya candanya enggak yang dusta. Rasulullah, boleh kita canda. Enggak kaku kita. Ya, bukan berarti kita mengatakan yang pertama tadi, wah kaku banget. Enggak boleh canda. Boleh canda. Tapi kita bangun canda kita di atas kejujuran. Kita buat lucu tapi tetap tidak ada unsur dusta. Pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik seekor unta. Ya. Kemudian ada sahabat yang pengen dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini canda Nabi nih. Ya, canda Nabi. Gimana sih canda Nabi ya? Suatu saat Nabi pakai unta, naik unta. Ada sahabat yang pengen naik, ya Rasulullah. Ya, diboncenglah. Kata Rasulullah, ya. Ana hamiluka ala waladinaqah. Loh, saya boncengin kamu di atas anak unta nih. Ya, kata Rasulullah. Anak unta kok mau ditunggangin 2 orang itu loh. Kasihan, keberatan. Ana hamiluka ala waladinaqah. Saya boncengin kamu di atas anak unta. Kata sahabat tadi. Emang bahasa kita mungkin, emang kenapa? Terus apa yang harus kita lakukan dengan anak unta? Ya. Emang gak boleh seperti itu gitu. Maka kata Rasulullah SAW, ya. Wahal talidul ibilu illa nuk, kata Rasulullah SAW. Ya. Emang ada unta yang tidak dilahirkan dari induknya? Paham gak? Emang ada unta yang gak dilahirkan? Ya segede apapun, setua apapun unta, itu mesti anak unta. Ya. Jadi Nabi SAW, saya ulang candanya Nabi. Nabi SAW naik unta. Ada sahabat yang pengen dibonceng. Terus kata Rasulullah, masa saya boncengin di atas anak unta? Ya. Terus kata sahabat, emang kenapa? Kata Rasulullah, emang ada unta yang gak dilahirkan dari induknya. Ya. Artinya semua unta, mau yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, itu semuanya dilahirkan dari induknya. Ya. Canda Rasulullah, tapi itu tidak ada unsur dustanya. Memang betulan unta itu semuanya dilahirkan dari induknya. Ya. Kemudian juga termasuk di antara dalil yang melarang kita bercanda dengan dusta adalah ya, termasuk canda nyembunyiin barang teman. Ya.
Nyembunyiin barang temen, canda kok. Bukan mau ngambil beneran kok, ini cuma canda. Ini nggak boleh. HP-nya disembunyiin. Nanti pas pulang kajian nggak ada. Kan nanti bingung nih. Atau lagi ketiduran gitu kan. Dicandain, disembunyiin HP-nya. Bangun tidur mana HP-nya bingung. Ini ternyata nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, la ya'khudhu ahadukum mata'a akhihi la'iban aw jaddan. Gak boleh seseorang di antara kalian itu ngambil barang temennya la'iban aw jaddan, canda ataupun beneran. Apalagi beneran gitu. Canda la'iban aw jaddan, gak boleh. Ya. Ini dusta, ya, sekalipun bercanda itu tidak boleh. Lalu adakah dusta yang diperbolehkan? Ya, dusta yang diperbolehkan ada enggak? Ya. Ada mboten? Ada. Satu canda ketika apa nih? Siasa perang. 2 kepada istri. Kepada istri yang sudah punya istri. Mungkin mau bilang, wah istriku, aku melihat engkau bak rembulan, purnama. Padahal mungkin yang gak ada yang namanya orang kayak bulan. Gitu. Berarti dusta. Tapi tidak apa-apa untuk keharmonisan rumah tangga ternyata itu diperbolehkan. Tidak mengapa. Mungkin sayurnya enak pol, sampai nggak mau jajan, padahal keasinan, nggak apa-apa. Tapi mungkin di akhir perlu dibilang enak pol, cuman sedikit kurang asin, atau cuman keasinan dikit dikurangi dikit, bisa begitu kan disampaikan, enak banget, padahal keasinan. Nah, ini dusta yang diperbolehkan ya. Jangan sampai malah justru memunculkan kejujuran yang itu membuat keharmonisan keluarga kurang. Wah kok asin banget ini. Ini malah justru istri jadi tersinggung. Padahal jujur, jujur nih keasinan beneran ya. Jujur. Tapi bikin istri tersinggung. Ini ternyata agama kita itu betul-betul menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Sampai-sampai jalur yang seperti ini boleh ditempuh gitu. Boleh ditempuh. Kedua, yang ketiga kapan? Ketika perang, ketika bersama keluarga, ketika lupa. Ahsantum ya. Mendamaikan orang yang berselisih. Itu boleh. Ada 2 orang yang lagi ya berselisih, gontok-gontokan, lagi panas-panasan. Ya, kita bilang ke si A yang lagi panas-panasan sama si B. A, tadi si B itu luar biasa loh, muji-muji kamu loh. Katanya kamu tuh dermawan. Wah. Terus bila datang ke si B juga kita sampaikan hal yang ya seakan-akan si A itu memang bagus gitu loh. Kata-kata untuk si B-nya bagus gitu. Dan sebisa mungkin juga kalau bisa kita bermain kata-kata di situ sehingga tidak murni dusta gitu. Mungkin apalah. Yang jelas itu membawa unsur kebaikan. Sehingga dengan itu bisa orang yang sedang berselisih jadi damai. Itu satu hal yang sangat bagus. Tidak mengapa. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau pernah disebutkan dalam hadis ya, tentang syafa'atul uzma. Ya, ketika manusia itu datang kepada Nabi Adam ya, untuk agar manusia ini segera ditegakkan pengadilannya, maka Nabi Adam nolak. Datang ke Nabi Nuh menolak.
kemudian manusia datang kepada Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim pun menolak. Dia mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala murka, lam yaghdab qablahu mithlu hadza. Ya. Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan setelahnya juga seperti murkanya ke saya. Oh, luar biasa. Qad kadzabtu thalatha kadzabat, kata beliau. Saya sudah melakukan dusta 3 kali dusta. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Dustanya Nabi Ibrahim alaihi salam 3 kali yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah ketika beliau mengatakan inni saqim. Saya sakit. Ya. Ya. Suatu hari bapaknya beliau bersama kaumnya itu ngajak Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ikut merayakan hari raya berhala mereka keluar. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam enggak terima, melakukan kesyirikan, enggak mau. Tapi alasan apa gitu? Maka dikatakan dalam surat As-Saffat, "Fanadhara nadhratan ila an-nujum faqala inni saqim." Nabi Ibrahim melihat ke bintang. Sambil lihat ke bintang dia bilang, "Inni saqim." Saya sakit. Beliau lihat ke bintang itu supaya mengelabui kaumnya biar nggak percaya, kalau belum percaya biar masih berkesan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan orang yang bertauhid dulu. Karena kalau ketahuan ya kan nanti dampaknya begitu ketahuan kan beliau dibakar juga. Ya. Beliau sambil lihat ke atas, beliau bilang ini sakim, saya sakit. Maka ini dusta pertama. Namun kata para ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam di sini bukan dusta murni dusta. Maksud beliau mengatakan ini sakim, ada 2 yang mengatakan. Pertama, sakit itu maksudnya nanti. Sekarang sehat, tapi nanti sakit. Namanya juga manusia sakit. Bukan Fir'aun yang gak pernah sakit. Sakit. Yang kedua kata Syekh Utsaimin, maksudnya sakit itu adalah sakit hati. Karena melihat kesyirikan, sakit hati beliau. Bukan sakit fisik. Secara fisik sehat. Tapi beliau secara hati sakit hati. Kenapa? Lihat kesyirikan. Merajalela di sekitarnya. Maka beliau mengatakan ini sakit. Dusta yang pertama. Dusta yang kedua, ketika kaumnya keluar, kemudian Nabi Ibrahim tinggal di kampungnya dengan alasan sakit, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam ngambil kapak dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di kampungnya, di negerinya. Dihancurkan sama beliau kecuali satu yang terbesar. Kecuali satu yang terbesar, dibiarin. Yang ditaruh kapaknya di yang besar. Begitu kaumnya pulang, mereka melihat, ini ada apa? Kok berhala-berhala mereka hancur? Siapa yang melakukan ini? Maka ada yang mengatakan, qalu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Di antara mereka ada yang mengatakan, yang menghancurkan ini adalah seorang anak muda yang namanya Ibrahim. Oh, Ibrahim berarti. Datanglah mereka ke Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Cross check, klarifikasi, benar. Yang ngelakuin itu Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang ngelakuin bukan saya. Yang ngelakuin itu loh yang besar. Yang besarnya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Fas'aluhum. Coba tanya ke yang besar tuh. Ya. Ini Nabi Ibrahim cerdas. Ya. Seorang anak muda yang cerdas ngajak diskusi dengan realita. Ya. Coba tanya yang besar. Ya. Dari sini Nabi Ibrahim berarti dusta. Kenapa? Yang melakukan beliau. Ya. Tapi beliau mengatakan yang melakukannya, yang besarnya, tanyalah. Padahal beliau pun di situ dustanya. Jangankan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dustanya demi menegakkan tauhid, dakwah pada saat itu. Dan dalam rangka mengajak berpikir mereka. Qala fas'aluhum hadha. Coba tanya. Begitu
diminta tanya ke yang besar, ya nggak mungkin yang besarnya jawab. Sehingga di situ dimasukkan doktrin oleh Nabi Ibrahim, ini berhala jawab aja nggak bisa, ngapain kalian sembah? Ini berhala ketika dihancurkan yang kecil-kecilnya, yang besarnya diem aja, ngapain disembah? Maka ini dusta kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Dusta yang ketiga adalah ketika beliau bersama istrinya Sarah. Bersama istrinya Sarah. Ya, dan Sarah adalah wanita yang sangat cantik jelita. Ketika beliau melewati negeri Mesir dalam satu perjalanannya, dan di negeri Mesir pada saat itu rajanya Jelalatan. Dia sayembara, sayembaranya uniknya maksiat, super duper maksiat. Sayembaranya siapapun yang melihat wanita cantik harus didatangkan ke kerajaan. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama istrinya ya masuk ke negeri itu. Sementara Sarah adalah wanita yang sangat cantik. Maka raja itu dikabari tentang kedatangan Sarah. Dan Nabi Ibrahim tahu tentang kebiasaan itu. Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada istrinya Sarah, nanti kalau saya ditanya siapa ini, maka saya akan jawab kamu itu saudari saya. Ukhti. Kamu itu saudari saya, bukan istri saya. Maka benar Ibrahim dan Sarah itu dipanggil oleh kerajaan dan ditanya, siapa ini? Ukhti, istri. Maka dusta. Sekalipun dusta Nabi Ibrahim alaihi salam pada saat itu, ternyata dusta bukan sebetulnya dusta sebenarnya. Tetapi maksudnya adalah saudari dalam seiman. Bukan saudari kandung, tetapi saudari dalam seiman. Maka tidak dusta sebetulnya. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa istrinya itu saudariku, tetapi itu bukan saudariku secara nasab, tetapi saudariku secara keyakinan. Maka benar. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam, dusta yang semacam ini itu membuat beliau tidak mau meminta syafaat kepada Allah, dan beliau merasa Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti murka saat ini, dan tidak pernah murka setelahnya seperti murkanya pada saat itu. Beliau seperti itu, luar biasa. Padahal ini dustanya ya tidak murni dusta. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai tauriyah. Tauriyah bukan dusta. Ya, tadi ke istri, ke suami, suami ke istri itu bukan dusta benar, tapi disebutnya tauriyah. Itu pun Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sangat sekali dampaknya luar biasa, yaitu murka Allah kepada dirinya. Nah, jangan sampai kita yang benar-benar dusta sudah terbiasa. Jangankan canda, canda-canda, gak beneran. Serius kita, jujur dalam dusta. Kok kita gak takut, gak ngeri dengan hal yang semacam ini ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena demikian jangan ada dusta di antara kita. Ya. Harus kita junjung tinggi jujur sebagai akhlak mulia, akhlak yang dibawa oleh agama Islam. Tapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nampaknya ini yang kita sampaikan dalam pembahasan malam ini. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan secara umum untuk teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.